Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui yang terdapat di dalam surah An-Nisa, yaitu ayat berikutnya adalah ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76 dan ayat ke-77 sampai ayat 78 ya. Kita mulai dari ayat ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 76 dari surah An-Nisa ya, kita lihat ayatnya tanpa tafsir. Sudah jelas ayat ini walaupun tanpa melihat tafsir ya. Cuma untuk bisa menerangkan sampai tahu
bahwa ayat ini penting dan bisa diterangkan tanpa melihat tafsir, yang boleh ngomong begitu hanya yang sudah belajar tafsir. Kalau saudara belum belajar tafsir jangan ikut-ikut ngomong begitu. Ya. Jadi belajar tafsir dulu. Nah, setelah tahu tafsirnya lalu bisa komen. Oh, ini ayat ini enggak usah pakai tafsir, jelas ini. Apalagi kalau melihat tafsir makin jelas lagi, makin luas lagi pengetahuannya, ya. Pertama pada ayat 76 Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Ini kalimat ini diawali dengan isim mausul. Berarti ini jumlah ismiyah. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Kenapa? Orang yang telah beriman itu kenapa ya Allah? Yuqatiluna fi sabilillah. Yuqatiluna, mereka selalu berperang. Pakai fi'il mudhari. Artinya sekarang dan yang akan datang. Seterusnya. Orang-orang yang beriman itu mereka selalu berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu apa maksudnya? Nah, ya orang yang berperang di jalan Allah. Lah ya maksudnya apa? Nah, ini baru perlu pada tafsir. Tapi secara global Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman itu kehidupannya selalu kalau terjadi peperangan, dia berperangnya itu di jalan Allah. Yakni yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah diterangkan di dalam hadis. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya, kita kembali ke pelajaran yang lalu yang sudah pernah diajarkan di sini juga. Sudah dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di sana. Ya. Di mana di sana ada di awal kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab Riyadhus Shalihin itu di jilid pertama itu masalah akidah, masalah akhlak lebih banyak di sana. Ini dia di bab yang nomor 1. Bab nomor 1 itu babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat. Jadi dalam beramal itu harus hadir niat. Seperti saya mengajar nih, saya berniat, saya mengajarkan Al-Qur'an ini, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini, niatnya ingin supaya Allah melihat, kemudian Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Ya. Tuh, begitu. Jadi menghadirkan niat di dalam setiap amalan, ikhlas dalam setiap amalan, menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam semua amalan-amalan, wal aqwal, dan dalam semua perkataan. Dari saya berkata-kata ini juga niatnya untuk mencari ridhonya Allah, senangnya Allah, bukan untuk mencari ridho sampean. Kalau saya mencari ridho sampean marah, saya enggak mau ngomong lagi. Enggak begitu. Sampai mau marah, kamu benci sama aku kah, senang sama aku kah, itu urusan sampean. Tapi yang penting saya sampaikan ini karena Allah. Allah senang, cukup buat saya. Walaupun orang seluruh dunia marah enggak masalah. Yang penting Allah senang, ridho. Itu orang yang mau mencari ridho Allah, niat dalam ikhlas dalam semua amal, ya, dan perkataan. Wal ahwal, bahkan dalam semua keadaan. Ini dalam semua keadaan pun menghadirkan niat. Nah, saudara datang ke Maulid Nabi, niatnya apa? Untuk cari pahala. Ya udah dapat pahala. Lalu atau niatnya untuk niatan yang lain, ya Allah nggak mau. Kalau niat kepada Allah itu diduakan. Kalau itu nggak mau diduakan, wah, kalau sampai nggak mau diduakan, saya mau menyaingi Allah. Makanya perempuan-perempuan yang nggak mau dimadu masuk neraka mereka. Allah nggak mau, menolak karena mau melawan ayat Allah. Tapi kalau dia sakit hati, marah sama suaminya, itu urusan lain, ya. Itu urusan lain. Asal niatnya jangan karena marah kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan berpoligami. Ya, pagi-pagi udah bicara poligami. Apa ini? Ya, ini contoh aja, ya. Jadi dalam semua keadaan, pokoknya semua keadaan itu semuanya harus dalam keadaan ikhlas
dan hadir niat. Al-barijah wal khafiyah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi amalan yang terang-terangan, perkataan yang terang-terangan, keadaan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semua dilakukan oleh orang beriman dalam keadaan ikhlas dan hadir niat yang benar. Nah, di dalam bab ini saudara, ada sebuah hadis ya, di mana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya. Ya, mana ya? Di hadis kitab Riyadhus Shalihin ini di nomor, nah ini dia 8, hadis nomor 8 kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Musa, dan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, panggilannya bapaknya Musa, namanya adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Abdullah bin Qais, dia dari Bani Al-Asy'ari, anak keturunannya Al-Asy'ari sana. Kama radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, qala Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata, suila, pernah ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya anir rojuli, tentang seseorang yang yuqatilu, dia selalu berperang syaja'atan, karena keberaniannya. Jadi karena dia pemberani, diajak perang, oh mau sekali. Wah, pemberani kok. Kalau penakut kan diajak perang enggak mau. Ya kalau pemberani, wah sudah, dia selalu mau berperang. Tapi dia berperangnya karena dia punya jiwa pemberani. Yang kedua, wa yuqatilu, dan ada seseorang yang berperang hamiyatan, karena panas-panasan. Karena fanatisme golongan, fanatisme kepartaian, fanatisme kebangsaan, fanatisme apa sajalah. Jadi karena fanatisme, karena panas-panasan, panas dia marah karena sukunya dihina, panas karena bangsanya dihina, misalnya begitu. Panas karena organisasinya dihina, panas karena partainya dihina, panas karena junjungannya dihina, itu ya, panas. Nah, ini orang yang berperang karena hamiyah ini. Wa yuqatilu, dan ada orang yang selalu berperang riyaan, karena riya, karena ingin dilihat. Ya. Ayyudzalika, yang mana itu? Yang mana dari itu wahai Rasulullah, yang termasuk fi sabilillah, berperang di jalan Allah? Ini pertanyaannya. Ayyudzalika fi sabilillah, peperangan yang mana dari semua itu tadi yang termasuk perang fi sabilillah ya Rasulullah? Maksud sampai sini paham? Maksud saya membawa antum semua dari surat An-Nisa ini. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu mereka selalu berperang di jalan Allah. Ini alladzina yuqatiluna fi sabilillah, sifat orang beriman. Nah, ini dihubungkan dengan hadis yang barusan saja tadi ditanya. Karena pertanyaannya berperang di jalan Allah itu bagaimana sih? Apa sih itu? Ada dulu orang bertanya kepada Nabi, pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyudzalika fi sabilillah, peperangan yang mana dari yang ditanyakan tadi yang termasuk fi sabilillah? Ada orang yang berperang karena pemberani dia, ada orang yang berperang karena panas-panasan dia, marah karena kemarahan, karena kepanasan atau kemarahan. Ya, atau orang yang berperang karena riya, ingin dipuji, ingin disebut sebagai pahlawan. Yang mana yang termasuk fi sabilillah? Apa jawaban beliau? Beliau tidak menggubris ketiga macam orang tadi. Beliau menjawabnya begini. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Man qatala, barang siapa dia berperang, litakuna, supaya jadilah kalimatullahi, kalimat Allah, hiyal ulya, dialah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi siapa yang berperang, ketika perangnya itu niatnya untuk meninggikan kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah?
Kalimat Allah itu la ilaha illallah itu. Kalimat Allah itu Al-Quran ini. Kalimat Allah itu Al-Islam. Jadi siapa yang berperang, dia berjuang dalam hidup ini kalau perlu dengan berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah. Nah, itu sifat orang beriman. Perangnya bukan karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, bukan. Perangnya bukan karena panas. Saya marah guru saya, kiai saya, ulama saya dihina, marah saya. Bukan karena itu. Bukan juga karena dia pemberani. Ya, tapi karena ingin meninggikan kalimat Allah. Barang siapa berperang supaya adalah kalimat Allah dia yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, ya. Mangqatala, barang siapa dia berperang litakuna, supaya adalah atau supaya jadilah kalimatullah, kalimat Allah, hiyal ulya, dia yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah. Jadi mari kita berusaha dalam hidup ini menjadikan kalimat Allah la ilaha illallah, menjadikan kalimat Allah Al-Quran ini sebagai yang tertinggi. Tidak boleh ada sesuatu apapun ajaran yang melebihi, mau mengalahkan atau melebihi Al-Quran. Jangan. Kita harus berusaha Al-Quran ini yang terbaik. Kita harus sampaikan kepada manusia bahwa ini Al-Quran, ini ajaran yang terbaik. Tidak ada ajaran yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu perjuangan kita. Ya, nah lalu kembali ke sini. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, yuqatiluna, mereka selalu berperang, fi sabilit tauhid, di jalan tauhid. Jadi Allah memberitahu kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa perang itu ada dua macam. Peperangan yang pertama adalah perang di jalan Allah, fi sabilillah. Peperangan yang kedua adalah perang di jalan setan. Ya, perang di jalan setan berarti berjuang untuk meninggikan kalimat yang selain kalimat Allah yang menjadi yang tertinggi. Makanya ada manusia-manusia yang memperjuangkan komunisme. Dia disebut orang komunis. Ada orang yang memperjuangkan komunisme, ingin supaya yang berlaku di dunia ini komunisme. Ada orang-orang seperti itu. Mereka disebut sebagai orang-orang komunis. Ada manusia-manusia yang berperang, berjuang supaya menjadikan liberalisme sebagai yang tertinggi. Maka orang-orang seperti itu disebut sebagai orang liberal atau liberalis. Mereka ingin supaya kebebasan itu yang tertinggi. Jadi kebebasan itu diperjuangkan. Biarin manusia hidup bebas, jangan dihalang-halangi. Nah, itu manusia yang liberal. Ada manusia yang ingin memperjuangkan dalam hidup ini supaya hedonisme itulah sebagai yang tertinggi. Dia berjuang di situ supaya orang menjadi hedonis. Hedonis itu apa ya? Kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia barangkali ada ya. Kita lihat dulu. Saudara, saya belum melihat di kamus bahasa Indonesia. Silakan lihat kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini. Lalu kita klik hedonisme. Ada enggak di situ? Hedonisme. Ada ternyata. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi orang yang tujuannya hidup bersenang-senang, itu hedonis. Tujuannya melulu bersenang-senang. Bukan berarti bersenang-senang itu dilarang, Pak. Islam membolehkan orang bersenang-senang. Islam membolehkan, tapi bersenang-senang yang diperbolehkan oleh Islam, yang diperbolehkan oleh syariat. Saudara senang sama perempuan, boleh. Tapi nikah. Dengan menikah dulu, baru bersenang-senang dengan perempuan. Kalau belum menikah, jangan dulu bersenang-senang, ditunda dulu. Diempet, kata orang Jawa. Diempet itu ditahan. Jangan
Jangan dulu. Ya. Saudara senang sama duit, boleh senang sama duit. Enggak ada larangan. Islam nyuruh kita cari duit ya malahan. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu perintah untuk cari duit sesudah sholat. Habis sholat nanti saudara cari duit. Yang kerja di kantor cari duit di kantor. Enggak ada duit di kantor, kerja dulu sebulan baru dibayar. Yang kerja di pasar, keluar dari masjid sana selesai, ke pasar sana cari uang. Yang jadi buruh, bekerja dia supaya dapat gaji dan seterusnya. Tapi jangan menjadi orang yang pandangan hidupnya menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Itu hedonisme. Dan itu ada dalam kehidupan ini. Ada manusia yang hidupnya tuh hedonis. Cari duit banyak, terus pamer. Duitnya banyak, mobilnya di garasi ada banyak. Ada Land Cruiser apa namanya? Lund Cruiser apa? Land Cruiser. Ah, itu. Tulisannya Lund Cruiser. Nah, itu mobil mahal itu. Mana yang jago mobil di sini? Land Cruiser itu mahal enggak, Pak? Mahal. Berapa M, Pak? Hah? Berapa? 2M. Nah, tuh, mobil 2M loh, Pak. Kalau cuma 2M aja di kantongku ada nih, tapi tulisan aja 2M gitu. Sampai ada orang bilang tuh, di kantongku ini ada 11.000 triliun tulisan tok. Tuh. Hanya tulisan aja, duitnya enggak tahu di mana. Ya, jadi saudara sekalian, ada manusia yang seperti itu kan? Dia hidup ini untuk mencari kesenangan aja. Jangan. Saudara boleh punya mobil Land Cruiser, boleh. Punya mobil Alphard yang terbaru itu, yang mahal itu, 1M lebih itu, boleh. Ada. Mau apa lagi? Mau bikin rumah bagus, boleh. Tapi bayar juga zakatnya. Saudara bikin rumah itu 1M, zakatnya 1M itu berapa, Pak? 25 juta. 25 juta kasihkan sama orang. Selesai. Saudara enggak menanggung beban dosa lagi. Jadi begitu, nggak apa-apa kita bersenang-senang. Memang manusia itu diberi oleh Allah sifat senang dan sedih. Ada kalanya manusia senang, ada kalanya manusia itu sedih. Nikmati kesenangan dan kesedihan itu. Nikmati. Kalau lagi sedih, ya nikmati kesedihanmu. Kalau lagi senang, nikmati kesenanganmu. Tapi itu semua dilakukan dalam kerangka syariat Islam. Ya, selagi diperbolehkan, tidak apa-apa bersenang-senang. Nah, saudara, Allah berfirman bahwa ada manusia yang berperang di jalan Allah dan ada manusia yang berperang di jalan tauhid. Jadi dia membela tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah semua yang membuat manusia menjadi togo. Orang Jawa bilang togok. Ya. Dalam pewayangan itu ada tokoh namanya Togok. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, bukan Tauhid ini. Jadi Tauhid itu adalah siapa saja atau apa saja yang membuat manusia menjadi melewati batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah. Itu Tauhid namanya. Makanya dalam tafsir-tafsir dikatakan Tauhid itu artinya maksudnya adalah setan. Karena karena setanlah yang membuat manusia menjadi melewati batas. Cari duit diperbolehkan tapi dia berlebih-lebihan. Cari duit sampai enggak sholat. Nah, itu setan yang membuat dia melanggar batas melalui batas. Cari duit terus sampai enggak menyempatkan diri untuk ngaji. Padahal mengaji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi ada manusia yang mencari duit sampai enggak kober. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Enggak sempat. Kalau kober kan bahasa Jawa itu. Ya, sampai enggak kober ngaji, enggak sempat ngaji. Kenapa? Karena cari duit terus. Nah, kita jangan begitu. Kalau kita begitu, kita masih berada di jalan tauhid. Itu setan itu yang buat kita melampaui batas. Lalu Allah berfirman, faqatilu auliya asyaiton. Faqatilu, maka kalian perangilah hai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk memerangi siapa? Aulia asyaiton, kekasih-kekasih setan. Siapa itu kekasih setan? Ya orang-orang yang
mengikuti ajaran setan. Itu kekasih setan. Nah, kita disuruh menjadi kekasih-kekasih Allah, aulia Allah, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Kita disuruh oleh Allah dalam hidup menjadi alladzina amanu. Orang yang beriman itulah aulia Allah. Ya, walinya Allah itu ya orang beriman itu. Nah, kita sudah jadi wali apa belum? Kalau kita beriman sudah jadi wali kita. Walaupun namanya bukan wali songo. Ya, ada wali Sugeng ini, ada wali Mustar misalnya, ada wali Wahid sini, ada wali Agan dan sebagainya. Gak usah makanya sebut dirinya dengan nama wali siapa, gak usah. Asal kita beriman, benar-benar beriman, itu sudah menjadi wali kita. Ya, tapi kalau kita berimannya belum sungguh-sungguh, ya belum sampai tingkatan wali. Ya masih wali-walian. Nah, imannya juga iman-imanan kok. Ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini menerangkan bahwa dalam kehidupan ini ada dua jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah orang-orang beriman. Mereka kalau berperangnya di jalan Allah. Mereka hidup di jalan Allah. Mereka berbuat karena Allah. Mereka apa saja sudah. Semua karena Allah. Sebaliknya ada manusia-manusia yang disebut oleh Allah sebagai manusia-manusia yang kafir, yang kalau mereka berperang, yang mereka bela adalah tauhid, bukan Allah. Jadi tauhid itu bisa berupa manusia. Jadi berani perang, berani mati karena membela manusia. Ini berperang di jalan tauhid. Dia berperang karena membela kebangsaan. Manusia yang berperang karena kebangsaan itu manusia yang berperang di jalan tauhid. Ini supaya saudara jelas. Jadi kita berperang bukan tidak boleh karena kebangsaan, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi berperang di bawahnya kebangsaan kan yang paling tinggi itu dari kelompok manusia ini. Orang merasa kalau berperang membela kebangsaan, membela bangsa dan tanah air itu berperang jalan Allah. Oh, tunggu dulu. Belum. Bukan itu. Berperang di jalan Allah, mengusahakan kalimat Allah sebagai kalimat yang tertinggi, itu berperang di jalan Allah. Selain itu semuanya berperang di jalan tauhid. Makanya perang karena riya, karena kepingin dipuji, karena kepingin dilihat, disebut sebagai pahlawan, itu berperang di jalan tauhid. Berperang karena membela kebangsaannya, organisasinya, partainya, orang-orangnya, ya, konco-konconya, itu berperang di jalan tauhid. Jadi jangan seneng dulu, jangan bangga dulu. Berperang jalan tauhid. Allah berfirman, faqatilu auliya asyaiton, maka perangilah kekasih-kekasih syaitan, kekasih-kekasih setan. Inna sesungguhnya kaidah syaitani, tipu daya setan itu karena adalah dhaifan, rendah. Nah, ini dalam Al-Qur'an di halaman berapa ini, Pak? Halaman 90 ya, halaman 90 ini. Kementerian Agama RI mengartikan ayat 76 dari surat An-Nisa seperti ini. Kenapa ini pakai kacamata jadi kabus malahan? Ya, enggak pakai kacamata mana kelihatan. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir yuqatiluna berperang, mereka berperang fi sabilit tauhid, di jalan tauhid. Ini ada dikasih cetak miring, dianggap penting ini. Faqatilu, maka perangilah hai orang-orang yang beriman, aulia asyaiton, kawan-kawan setan itu. Inna kaidah syaitona, inna sesungguhnya kaidah syaitona, karena sesungguhnya tipu daya setan, karena dhaifan, itu adalah lemah. Jadi tipu daya setan itu lemah. Makanya kita tidak boleh membela setan. Yang kita bela dalam hidup ini itu Allah. Membela Allah caranya bagaimana? Padahal Allah itu tidak perlu dibela. Cuma Allah menyuruh kita membela agamanya, membela kitabnya. Ini Al-Quran ini kita bela. Ya, kita perjuangkan Al-Quran ini bahwa manusia itu harus
merujuk semua perbuatan mereka, perkataan mereka, perilaku mereka, tingkah laku mereka kepada Al-Quran. Kembalikan semua perkataan kita kepada Al-Quran. Benarkah yang kita ucapkan? Sudah sesuaikah perkataan kita dengan Al-Quran? Semua perbuatan kita koreksi dengan Al-Quran. Sudah betulkah kita berbuat seperti ini? Setiap hari ngaji ini benar enggak ini? Ya, setiap hari kita sedekah benar apa enggak? Setiap hari kita sholat benar enggak ini? Ya, itu kita kembalikan kepada Al-Quran. Oh benar, diperbolehkan oleh Allah, cocok. Ya, begitu seterusnya. Jadi saudara, ada dua jenis manusia. Manusia yang dalam hidupnya perjuangannya adalah membela tagut. Nah, kita perjuangannya membela jalan Allah, membela al-Islam, membela Al-Quran, membela Allah dan Rasulnya. Itu kehidupan yang mulia. Sekarang berikutnya pada ayat yang ke-77 Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina qila lahum, alam apakah belum tara engkau Muhammad melihat, memperhatikan, ilal ladzina kepada orang-orang yang qila lahum pernah dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Sampai sini berhenti dulu, diterangkan. Apakah engkau Muhammad belum pernah melihat kepada orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian? Maksudnya begini, dulu di zaman Nabi, ya saudara, ada orang-orang yang mereka datang kepada Rasulullah mengatakan begini, ya Rasulullah, kenapa kita selama ini dihina kok diam saja? Engkau dihina, diejek orang, kenapa engkau diam saja? Al-Quran mereka hina, mereka bilang ini adalah bisikan setan, ini adalah ajaran Quran dia anggap sebagai ajaran sihir, ajaran tenung, ya, ajaran dukun dan sebagainya. Kenapa kita diam saja Rasulullah? Kenapa kita tidak lawan mereka ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Jangan, biarin aja mereka menghina kita, biarin aja mereka menghina Al-Quran, biarin. Kita tidak boleh, Allah tidak menyuruh kita melawan mereka, karena waktu itu belum turun ayat yang membolehkan orang beriman berperang, belum turun. 13 tahun lamanya orang Islam bersabar. Ini kita baru 10 tahun Pak, sabar. Belum, baru 8 tahun. Hampir 10 tahun, sebentar lagi. Sabar. Jangan perang dulu. Kenapa? Karena belum ada perintah perang dari Allah. Nabi ditanya oleh sahabatnya, kenapa kita dilawan mereka ya Rasulullah? Kita sudah banyak ya Rasulullah. Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Ya, kenapa enggak lawan aja? Kita lawan aja mereka. Nah, jangan, Allah belum menyuruh kita perang. Akhirnya sampai Nabi terpaksa hijrah ke Madinah. 13 tahun beriman, menyebarkan Al-Quran, ajaran Al-Quran di Mekah, dihina, dicaci maki, pernah diboikot selama 2 tahun. 2 tahun diboikot Pak. Orang kafir musyrik tidak boleh berjual beli sama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Diboikot, itu Nabi mengalami itu. Mau beli makanan tidak boleh. Akhirnya mereka makan daun-daunan yang ada. Ya, mereka mau makan daun-daunan aja, nggak boleh beli kurma dari mereka. Diboikot sehingga para sahabat waktu itu, Nabi dan para sahabatnya kalau buang air seperti kotoran kambing, tinjanya. Karena yang dimakannya seperti yang dimakan kambing. Ya, makan kurma, beli kurma enggak boleh, berapa enggak boleh. Diboikot sama orang Mekah itu, sama Abu Jahal dan teman-temannya itu. Nabi kita ini hidup menderita 2 tahun, Pak. Nah, kita ini belum pernah diboikot kita ini. Kita masih bebas jual beli nih. Enggak tahu nanti kalau internet di shutdown ini. Hati-hati loh Pak, saya peringatkan 2023 Presiden Jokowi sendiri yang memperingatkan dunia akan gelap. Indonesia termasuk yang ikut gelap. Nah, baru 2 hari kemarin gelap ya, kita udah susah hidup itu. Cari air susah, ya airnya nggak mengalir, bingung kita. Orang-orang pada ke hotel Pak, mengungsi ke hotel. Hotel penuh waktu itu. Itu kan seandainya ada Zidane ini mungkin saya juga ikut ke hotel itu Pak. Karena belain Zidane ini. Nggak bisa dia hidup tanpa penerang, tanpa kipas angin atau AC, nggak bisa dia. Ya,
Tapi alhamdulillah zan nggak ada. Jadi aku nikmati aja malam yang gelap gulita. Tidur dalam keheningan malam yang gelap, nggak lihat apa kecuali lilin. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saudara, dulu Nabi kita itu diboikot sampai para sahabatnya malam yang ajak Nabi kita perang, tapi Nabi kita bilang jangan. Nah saudara, ini yang disebut oleh Allah, alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Apakah engkau Muhammad belum melihat kepada orang-orang yang dulu pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan kalian gunakan tangan kalian untuk mengambil senjata melawan orang-orang Mekah ini, jangan. Karena Allah tidak memperbolehkan kita melawan mereka. Allah melarang kita melawan mereka. Biarkan aja kita dihina, biarin aja kita dibully, biarin. Nah, karena lebih baik orang yang dibully daripada orang yang membuli. Orang yang membuli dia jelas orang yang tidak baik. Nah, makanya kalau kita dibully orang jangan pernah membalas. Begitu kita membalas, kita sama dengan mereka derajatnya, sama jeleknya. Jadi kita dihina, biarin aja, diam. Nah, diam itu adalah emas, itu betul. Di waktu kita dihina orang, diam, nggak usah dibalas. Nah, ketika kemudian datang perintah perang, turun dalam Al-Quran perintah untuk perang, ini orang-orang yang dulu pernah dikatakan kepada mereka, ya, ketika dulu orang-orang yang datang kepada Nabi meminta supaya Nabi melawan orang-orang Quraisy yang menindas mereka, mengintimidasi mereka karena mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan aja mereka? Nabi bilang, kufu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian, jangan perangi mereka. Ya, apa kata Nabi selanjutnya? Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, dan bayarkanlah zakat. Nabi bilang, kamu laksanakan sholat, kamu teruskan sholat kamu bayar zakat kamu. Ini Nabi menyuruh mereka jangan perang, karena Allah tidak membolehkan kita perang. Waktu itu, waktu Nabi berada di Mekah, belum ada ayat yang menyuruh atau membolehkan Nabi kita berperang. Dulu dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, laksanakan sholat, bayar zakat. Sudah, kita hidup dengan itu. Yang kerja, tapi waktunya sholat, berhenti kerja, sholat. Ya, yang jadi buruh, silakan jadi buruh. Yang jadi petani, silakan jadi petani. Yang jadi peladang, silakan jadi peladang. Ngurusi sawitnya. Ya, tapi begitu datang waktunya sholat, waktunya ngaji, ke masjid, sholat, ngaji. Ya, gitu. Nah saudara, falamma, maka ketika kutiba, telah ditetapkan, telah diwajibkan, alaihim, atas mereka, kepada mereka, al-qital, peperangan itu. Ketika perang sudah diwajibkan, idza, ketika itu, tiba-tiba, ya, ketika itu, farikun, sebagian minhum, dari mereka, yahsyaunan nas, mereka takut kepada manusia, ka khosyatillah, seperti takut kepada Allah, au atau asyadda khosyah, lebih takut lagi. Jadi ini orang-orang yang disebut oleh Allah, alladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik dulu ketika belum ada perintah perang, mereka ngajak perang. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika sudah diwajibkan kepada mereka perang, idza, tiba-tiba ketika itu, farikun minhum, sebagian dari mereka, yakni orang-orang mereka, sebagian dari mereka orang-orang beriman, yakni orang-orang munafik maksudnya, karena orang munafik itu kan merasa mereka beriman. Tapi Allah bilang mereka bukan orang beriman. Ya. Ini tiba-tiba sebagian dari mereka orang-orang munafik, ya syaunan nas, menjadi takut kepada manusia, enggak mau perang. Dulu ngajak perang, waktu belum datang perintah perang ngajak perang. Giliran sekarang datang perintah perang, mereka takut kepada manusia. Ka khosyatillah, Allah bilang sampai seperti takut kepada Allah. Au asadda khosyah, atau lebih takut lagi kepada perang, ya, daripada takut kepada Allah, lebih takut lagi daripada itu.
Wa qalu bahkan dan mereka bahkan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, lima kata beta, kenapa engkau mewajibkan alaina kepada kami al-qital perang itu? Kenapa engkau mewajibkan perang kepada kami? Loh dulu kamu minta perang, sekarang diwajibkan perang kamu gak mau. Awas loh Pak, jangan sampai sifat ini ada pada kita loh. Waktu belum ada perintah untuk sesuatu acara, kita ngajak-ngajak. Ayo ngadakan acara inilah, acara yang bagus sebetulnya. Tapi belum waktunya ini. Begitu datang waktunya, nah sekarang waktunya. Lah sampean yang dulu usul malah nggak mau. Lu gimana? Itu makanya guru saya itu kalau ada muridnya yang usul, padahal beliau belum menetapkan, belum menyuruh. Ada murid yang usul langsung bilang, ya sudah, kamu yang mimpin ya, gitu langsung ditunjuk. Ya, Ustaz, usul apa? Gini, masjid kita ini bagusnya tuh diginikan. Ya sudah, kamu yang gitukan sekarang, gituin. Makanya kalau orang Jawa bilang usul mikul, yang usul yang nanggung, gitu. Ya, ini sekedar intermezzo aja ya. Jadi saudara sekalian, orang-orang munafik itu ciri-cirinya ketika belum ada saatnya atau waktunya untuk melakukan sesuatu, mereka usul-usul. Begitu sudah waktunya datang, mereka enggak mau. Nah, ini jangan ada pada kita sifat seperti ini. Dulu mereka usul kepada Nabi untuk perang, tetapi Nabi bilang tahan tangan kalian. Kerjakan sholat, bayar zakat. Udah, kamu hidup beramal dengan itu dulu. Karena itu perintah yang ada dalam Al-Quran saat itu. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat. Zakat waktu itu adalah bukan zakat membayar harta, bukan. Membersihkan jiwa. Jauhkan diri kamu dari berhala, jauhkan diri kamu dari segala kegiatan yang berhubungan dengan berhala. Itu zakat pada waktu itu. Karena perintah membayar zakat itu adanya di Madinah. Di periode Madinah, ayat-ayat Madaniyah. Waktu di Mekah Nabi kita tidak ada perintah untuk bayar zakat, enggak ada. Termasuk zakat fitrah pun enggak ada waktu itu. Ya, zakat fitrah itu adanya nanti setelah di Madinah. Jadi di Mekah itu yang dimaksud dengan aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu tunaikan, berikan dirimu untuk menunaikan salat, kemudian bersihkan jiwamu, dirimu dari segala berhala. Jangan ada berhala dalam hatimu, jangan ada berhala di sekitar kamu, dan jangan mendekati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berhala. Itu. Nah, mereka ketika diwajibkan perang mengatakan begini, laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak mengundurkan kepada kami waktu perang ini, kewajiban perang ini, ila kepada ajalin qarib, waktu yang dekat. Jadi mereka minta diundur. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan perang sekarang? Ini saya lagi panen ya Rasul, ya Allah. Saya lagi panen korma ini, panen gandum ini, kami lagi sibuk ngurus pertanian. Jangan perang dulu, nanti aja tunggu maksa panen ini datang dulu. Mereka minta diundurkan. Allah bilang apa? Kul katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, mata'ud dunya qalil. Perbekalan atau kesenangan dunia itu adalah kecil, wal akhiratu khair. Sedangkan akhirat itulah yang lebih baik. Limanit taqo, bagi orang yang dia bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan tidaklah kalian akan dizolimi di akhirat sana fatilan sedikit pun. Jadi saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita, pertama, kita disuruh kalau ada perang, peperangan yang kita lakukan adalah bukan perang karena membela partai kita, membela organisasi kita, membela guru kita, membela kebangsaan kita, membela suku kita, bukan. Tapi perang yang kita lakukan adalah perang yang membela al-Islam, membela Al-Quran, membela agama Allah ini. Itu yang diperintahkan dan diajarkan kepada kita dalam urusan perang. Dan jangan sekali-kali ikut berperang
karena membela seseorang. Siapapun dia, walaupun itu orang itu adalah orang nomor 2, orang nomor 3, orang nomor 1, orang nomor 4 yang ada di negeri ini. Gak boleh kita berperang karena dia, gak boleh. Kalau saudara lakukan itu, saudara mati, matinya mati sangit, bukan mati syahid. Itu kata Gus Dur, mati sangit. Almarhum Gus Dur bilang mati sangit, bukan mati syahid. Ya. Nah, orang yang kedua, kita diajari oleh Allah, kalau terpaksa harus perang, ya jalani perang itu walaupun risikonya mati, iya. Dan kita tidak boleh takut perang, karena kalau takut perang sampai seperti takut kepada Allah atau lebih takut lagi daripada itu, berarti kita belum menjadi orang yang beriman. Berarti masih ada sifat munafik dalam hati kita, dalam diri kita. Itu harus kita buang. Ya, apalagi sampai minta diundur perang tadi. Ya, kenapa? Karena mereka membela dunia. Orang yang munafik itu, Pak, sifatnya dia takut mati. Karena dia belum puas hidup di dunia ini, menikmati kesenangan dunia. Hati-hati loh. Jangan sampai kita menjadi orang yang takut mati karena takut kehilangan bagian dunia ini. Kalau itu ada pada diri kita, berarti diri kita ini masih menyimpan sifat munafik. Kita masih termasuk orang munafik. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda kegiatan fisabilillah. Kita fisabilillah kegiatan untuk meninggikan kalimat Allah, termasuk mengaji ini, kegiatan fisabilillah ini. Nabi kita ngajarin dalam hadis yang sering saya sampaikan. Ya, Nabi kita mengajarkan kepada kita, apa itu hadisnya itu? Qala Rasulullah SAW, apa itu? Apa itu hadisnya? Yang ingat siapa yang ingat ya Pak? Kalau seseorang di antara kita keluar dari rumahnya, Nabi mengatakan, kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya ilal masajid au ilal masjid au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju ke masjid, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi ini kita semua ini sedang berada di jalan Allah ini. Masing-masing kita keluar dari rumahnya, walaupun rumah kita di belakang sini, dekat ini, kanan kiri masjid, depan masjid, belakang masjid, dekat dari rumah kita, dekat dari masjid rumah kita. Tapi ketika kita keluar dari rumah kita menuju masjid, Nabi bilang kita berada di jalan Allah sampai kita pulang ke rumah. Itu loh. Jadi kegiatan kita ngaji setiap hari ini kegiatan di jalan Allah. Jangan saudara tinggalkan ini. Jangan saudara berhenti ngaji, jangan. Kecuali sakit, kecuali mati. Kalau mati boleh saudara, nggak ngaji lagi. Kalau ngaji malah medeni wong, menakut-nakuti orang sampean. Kalau ada orang mati kok ngaji ini, takut nanti orang. Kan walaupun itu nggak pernah ada orang mati ngaji, itu nggak ada. Ya, jangan berhenti ngaji, jangan sampai mati kita lakukan ini. Nah, saya juga berusaha untuk tetap ngaji seperti ini sampai mati. Ya, jangan pernah pensiun ngaji, jangan. Kenapa? Allah bilang, kul, katakanlah Muhammad, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu kecil. Jadi kesenangan dunia itu kecil. Saudara punya harta bertriliun-triliun, apalagi cuma bermiliar-miliar, bertriliun-triliun harta sampean, itu qalil, kata Allah, kecil itu. Kesenangan dunia yang saudara nikmati dengan harta itu kecil itu. Wal akhiratu khair, dan akhirat itulah yang lebih baik. Tapi akhirat itu lebih baik, itu hanya bisa dipahami limanitaqo, untuk orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orangnya nggak bertakwa ya nggak bisa masuk ke dalam akalnya. Gimana sih Ustadz kok bilang kesenangan punya duit bertriliun-triliun kok kecil, kesenangan kecil, gimana Ustadz ini sih? Ya gede itu. Duit bertriliun-triliun itu gede, ganal itu. Kok dibilang kecil itu? Kecil dibandingkan dengan harta sampai yang disimpan oleh Allah di akhirat sana, Pak. Tuh, rumah sampai yang di akhirat sana harganya itu enggak ada taranya rumah-rumah kita di dunia ini. Orang batu bata rumah kita di sana itu terbuat dari emas kok. Kerikil rumah kita terbuat dari berlian kok. Berlian itu dari kerikilnya rumah kita di surga sana, Pak. Nah, belum lagi perabot rumah kita di surga sana.
Kursi kita tuh bisa turun naik kok. Bisa dipakai untuk terbang kok. Kursi tempat kita duduk itu loh Pak. Bisa dipakai untuk pergi kemana-mana kok. Masya Allah. Nah, saudara bisa aja beli kursi yang bisa terbang sana kemari, tapi pakai duit banyak itu. Di sana gratis, dikasih oleh Allah gratis. Katakanlah Muhammad, kesenangan dunia itu kecil, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau orangnya enggak bertakwa ya enggak bisa memahami ayat ini, enggak bisa. Mereka akan Al-Qur'an ini ajaran utopia ini. Ajaran angan-angan aja kok akhirat lebih baik. Kayak sudah pernah sampai akhir aja bilang lebih baik. Kan ada yang bilang itu. Orang-orang ini kok yakin pada akhirat kayak sudah pernah sampai akhirat saja. Orang nggak percaya sama akhirat itu dia itu. Biarin aja orang nggak percaya sama akhirat. Ya, haknya dia kok. Nanti kalau udah mati baru tahu dia. Belum mati masih cengap-cengap di ICU. Naudzubillah min dzalik. Baru sadar dia bahwa betul apa yang dikatakan Al-Qur'an itu. Orang baru sadar bahwa Al-Quran ini adalah benar, semua ajaran Al-Quran adalah benar ketika dia sudah mati atau ketika dia akan mati. Dan ketika dia akan mati baru mau minta kepada Allah, sadar minta dikembalikan, jangan mati dulu, gak bisa. Kalau udah mau mati ya waktu dokternya mati ya mati. Gak bisa minta diundurkan, sesaat pun gak bisa. Ya. Wala tudlamuna fatila, dan tidak akan kalian dizalimi di akhirat sana sedikit pun. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ayat berikutnya. Aina ma, di mana saja takunu kalian berada, yudrikum akan menjumpai kalian semua al maut, kematian itu. Walau kuntum, walaupun kalian berada fi burujim musyayyada, di dalam benteng-benteng yang kokoh, di dalam benteng-benteng yang dikuatkan, walaupun dijaga oleh pas pampres. Kalau presiden itu waktunya mati, ya mati dia. Apa-apa nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau ya siapapun, walaupun dia berada di benteng yang kuat, kalau waktunya mati ya mati. Lah orang yang berperang di jalan Allah, walaupun dia berperang resikonya mati, kalau belum waktunya mati dia pulang kembali ke rumah sehat walafiat. Belum waktunya mati kok. Padahal perang itu resikonya mati. Kalau enggak mati ya kalah, ditawan atau kalah atau mati. Tapi kalau dia belum waktunya mati, ya dia akan mati. Sebaliknya orang walaupun dia tidak mau perang, dia jaga rumahnya, dia jaga bentengnya yang ada di dalam rumahnya, dijaga berada di dalam bunkernya, kalau dia punya bunker, supaya enggak mati. Waktunya mati ya tetap aja mati. Gampang saja bagi Allah bikin orang mati itu. Masya Allah, itu tragedi. Bukan tragedi itu, bukan, orang bilang bukan tragedi, pembunuhan, kanjuruhan itu. Ya. Di kanjuruhan dulu Pak, CCTV-nya mati semua katanya. Aneh itu. Makanya ketika gelar perkara, siapa yang salah, itu enggak ada acara penembakan gas air mata tuh enggak ada. Loh, gimana sih kok enggak ada ini penembakan gas air mata kok enggak ada, gimana ini? Padahal itu terjadi loh. Itu yang bikin orang ketakutan. Lari ke sana kemari, pintunya ditutup. Yang disalahkan yang nutup pintu. Lah yang nembakin kok enggak disalahkan? Ya itulah Indonesia itu. Indonesia tanah airku. Ya sudah, sampean terima aja, itulah Indonesia. Ya, kita berada di Indonesia, ya sudah kita nikmati aja Indonesia yang seperti ini. Nah, kalau saudara mau merubah Indonesia menjadi lebih baik, ya jadilah saudara semua orang yang baik. Jadi rakyat yang baik, jadi pemimpin yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi pelayan yang baik, jadi nelayan yang baik, petani yang baik, jadi pengusaha yang baik, jadi buruh yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik. Ini. Ya. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya, wa in, kata Allah, dan jika tusibhum, menimpa mereka, hasanatun, sesuatu yang baik, yaqulu, mereka akan berkata, hadhihi, ini adalah min indillah, dari hadapan Allah. Kalau mereka dapat kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, bilang
Ini dari Allah ini. Nah ini karena saya baik, karena saya beramal baik, saya dapat yang baik ini. Tapi sebaliknya, wa in tusibhum, dan jika mengenai mereka, menimpa mereka sayyi'atun, sesuatu yang buruk, yaqulu, mereka akan berkata, hadhihi, ini sesuatu yang sayyi'ah ini, sesuatu yang buruk ini, min indik, ini dari kamu Muhammad. Jadi mereka menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau perang kalah, yang disalahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau perang menang, mereka bilang, lah ini saya ini ikut berperang, ikut berjuang, membanggakan dirinya. Padahal dia waktu perang takut mati dia. Itu. Dia di belakang nggak mau, di maju depan nggak mau dia. Ya, tapi begitu dapat menang, kemenangan, mereka akan menepuk dada mereka. Ini akibat dari jasa kami semua ini. Begitu tertimpa keburukan, yang disalahkan pemimpinnya, ya kamu ini, gara-gara kamu ini Muhammad. Katakanlah, apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Rasul, kullun, semuanya, baik itu sesuatu hasanah maupun sayyi'ah, itu min indillah, datangnya dari hadapan Allah. Karena yang kamu jalani keburukan, ya kamu dapatkan keburukan. Kalau yang kamu jalani kebaikan, sesuatu yang baik, ya kamu akan dapatkan kebaikan. Famali haula'il qaum, famali, maka mengapa, haula'il qaum, kaum itu, kenapa itu kaum, layakaduna, mereka hampir-hampir tidak, yafqahuna, memahami, hadisan, perkataan. Kenapa mereka tidak paham kepada perkataan sih? Ya itulah orang munafik, enggak paham kepada perkataan-perkataan yang datang dari Allah ini, firman-firman Allah, mereka enggak paham. Nah, makanya malah kita berusaha menjadi orang yang paham kepada kalamullah, kalam-kalam Allah ini, firman Allah, dengan cara kita berusaha untuk tetap mengaji mulai sekarang sampai mati. Enggak ada cerita pensiun ngaji, enggak ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kita semuanya kepahaman terhadap kitab Allah ini, memberi pada kita semua keikhlasan dalam setiap amal-amal soleh kita, diberi kesehatan semuanya, diberi rezeki yang luas dan halal, rezeki yang banyak dan barokah, ya, diberi oleh Allah kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semua kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.